Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan anak-anakku semuanya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Saya mengajarkan materi pendidikan agama Islam dan kalian sebagai pelajarnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Ulu Belu. Yang selanjutnya di sini juga sebagai mahasiswa PPG, Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan BIT 1 LPTK, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan IAIN Curup, Bengkulu. Nah, di sini akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan bab 5, jujur dan menepati janji. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sebelum melakukan pembelajaran atau kegiatan belajar ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk memulai doa sebelum kita memulai. Silakan ketua kelasnya atau yang biasa memimpin. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa ini kita akan mendapatkan pembelajaran yang baik dan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum proses kegiatan belajar mengajar ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen. Salah satunya di antara siswa-siswi ada yang tidak hadir, misalnya nanti bisa disebutkan ini sebagai absensi kita di kelas ini. Yang pertama Adelia Syariah, ada? Ya. Kemudian Alpino Dian Ramadhani, ada? Ya. Kemudian Cahaya Bulan Dewi, ada? Ya. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, terima kasih. Kemudian ada yang tidak hadir hari ini? Ya, di sini saya sudah mendapatkan absennya, ya. Tadi dari guru bidang studi kalian juga. Nah, anak-anakku semuanya, silakan kalian lihat pembelajaran dengan menggunakan metode PPT atau PowerPoint yang dalam hal ini di bab 5 adalah judulnya Jujur dan Menepati Janji. Nah, sebagai pengampu atau bidang studinya saya Muhammad Muhaimin SPDI, guru SMP Negeri 1 Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, ya. Nah, anak-anakku semuanya, di sini sudah tampil di depan kalian bahwa ada pengertian jujur. Jujur bisa kalian baca di sini adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak dalam kebenaran atau pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan atau dusta, kepalsuan sesuatu yang tidak asli, rekayasa itu yang dibuat-buat, basa-basi artinya kita tidak serius, kepura-puraan juga sama artinya tidak langsung kepada sesuatu yang benar, dan perbuatan manipulatif dari kata manipulasi, yaitu merubah sesuatu yang tidak semestinya. Nah, selanjutnya yang kedua, dasar hukumnya adalah di Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Quran surat Ali Imran ayat 77, As-Saff ayat 2-3, dan Al-Mu'minun ayat 8, Quran surat Ali Imran 122, dan dilengkapi dengan dalil akli atau yang berasal dari al-hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai dasar hukum di sini Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya kita tidak berdusta, ya. Ini. Nah selanjutnya di sini diperjelas dengan peta konsep jujur dan menepati janji. Yang pertama adalah pengertian jujur, yang kedua klasifikasi jujur, dan yang ketiga hikmah berperilaku jujur, dan ini akan berimplikasi pada perilaku jujur. Selanjutnya di sini di dasar hukum Quran surat Ali Imran ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yang taruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, selanjutnya juga di sini di Al-Quran, Quran surat As-Saff yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la ta'lamun la taf'alun kaburan maqtala indallah an taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat 2-3. Artinya, insyaallah, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci oleh Allah atau di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Selanjutnya juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan juga sebagaimana dasar hukum yang kedua, yaitu dari al-hadis ini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazallul rajulu yasduqu wa yatakhara saddaqa hatta yaktaba'ad abdallahu siddiqa wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fajr wa innal fajru yahdi ilan nar wa ma yazallul rajul yakazibu wa yattakharal kaziba hatta yuktabu indallahi kazaba. Rawahu Muslim. Dari artinya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta, memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nah, hadis riwayat Muslim. Berlanjut ke hikmah berlaku jujur. Yang pertama adalah bernilai ibadah. Yang kedua mendatangkan pahala. Yang ketiga memberikan ketenangan batin. Yang keempat memiliki keberanian yang tinggi. Dan yang kelima mendapatkan kepercayaan besar. Dan yang keenam menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dan kehidupan. Yang ketujuh memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Nah, berlanjut ke Quran surat Al-Ahzab 33 ini adalah urutan suratnya, ayatnya 70. Selanjutnya Quran surat Ali Imran juga itu deretan surat yang nomor 3, ayatnya 77. Kemudian As-Saff ayat
2 sampai 3 itu urutan suratnya adalah surat ke-61 dan Quran surat Al-Mu'minun urutan surat yang ke-23 ayatnya 8. Quran surat Ali Imran 122 dan hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Digabungkan. Perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-musafiki salasun Al-munafiqu salasun iza haddatsa kazzaba wa iza wa'adda akhlafa wa iza tumina khan rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, di sini dapat kita ambil sebuah penjelasan anak-anakku semuanya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, jika dia berkata dia berdusta. Orang yang berkata berdusta berarti dia tidak jujur. Dia tidak berkata benar. Ini kalau dia berkata. Yang kedua, jika dia berjanji. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari janjinya. Maka jika kita berjanji, ucapkanlah kata insya Allah. Semoga kalau kita sangat berhalangan, berarti kita tidak menjanjikan sesuatu yang pasti dan kita tidak dianggap mengingkari janji. Dan yang ketiga, jika kita dipercaya, janganlah berkhianat. Tahu arti berkhianat adalah menyalahgunakan amanah. Artinya orang yang dipercaya ini tidak menggunakan kepercayaan orang lain dan dia akan nanti tidak akan dipercaya kembali. Nah, di slide yang berikutnya atau di lembaran berikutnya di sini bisa kalian amati juga. Itu adalah implementasi jujur di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Anak-anakku semuanya, implementasi adalah penerapan ataupun bukti nyata dari sesuatu teori kepada sebuah praktiknya. Ini. Nah, bisa kita ambil sebuah kesimpulan di sini di lingkungan sekolah, contoh sederhana dengan tidak menyontek ketika kita ujian. Artinya, kita menghargai karya kita sendiri dan tidak tergantung, tidak terpaku kepada orang lain. Karena kalau semuanya kita meniru orang lain, kita tidak pede, kita tidak menggunakan akal pemikiran dan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ini berbeda kalau kita diskusi ya atau kerja kelompok. Nah, yang kedua, di rumah. Di rumah bisa dicontohkan secara sederhana dengan pulang tepat waktu ketika izin keluar rumah. Contoh kalian izin dengan orang tua, diusahakan ya jangan terlalu molor. Artinya kalau pulang sekolah ya pulang dulu. Walaupun ada acara agenda main atau ke tempat-tempat yang lain misalnya. Apalagi yang sifatnya negatif ya, jangan berbohong. Di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, yang ketiga, contoh sederhana bisa kalian amati dengan jujur mengelola keuangan organisasi seperti Karang Taruna atau iuran rutin, artinya iuran yang dibayar kemudian dikumpulkan. Ini kita juga harus amanah. Sebab anak-anakku semuanya, kita semua adalah calon pemimpin dan kita dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita atau atas kejujuran kita. Dimanapun, kapanpun itu berlaku, baik rakyat maupun pejabat, semuanya dituntut untuk jujur, ya. Nih. Nah, anak-anakku semuanya, di sini ada bentuk-bentuk kejujuran. Bentuk-bentuk kejujuran itu, yang pertama jujur dalam perkataan. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar, sudah digambarkan dengan berbagai contoh bahwa jujur dalam perkataan artinya tadi jika kita berjanji kita tidak ingkari, jika kita diberi amanah kita tidak hianat, jika berkata kita tidak bohong. Kalau orang sudah berkata bohong, maka dia akan dicap sebagai pembohong, ya, dan sulit untuk dipercaya. Nah ini. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan ini menunjukkan bahwa apa yang kita katakan sesuai dengan kenyataan, ya. Tidak kita ngomongnya misalnya iya padahal tidak. Mengerjakan tugas misalnya ditanya oleh bapak atau ibu dewan guru, sudah padahal belum. Nah ini
Maka di sini dari hikmah kita mengambil sebuah kesimpulan arti dan bentuk kejujuran, kita dapat ambil hikmahnya dan pengetahuannya. Nah, anak-anakku semuanya, di sini ya inilah materi untuk hari ini anak-anakku semuanya. Sebagai presentasi Bapak yang menyampaikan ini, semoga bermanfaat kepada kalian dan semoga ilmu yang didapat akan menjadi bekal untuk kalian, dan juga Bapak praktek ini akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Ini anak-anakku semuanya yang dapat Bapak sampaikan. Kalau kurang pas dalam penyampaian materi atau ada hal-hal yang lain, saya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.